Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi perhitungan PPh pasal 21, di mana ini merupakan soal kasus terkait materi pembahasan sebelumnya pada presentasi 1 dan 2. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Willy Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, dengan saya sendiri, Puan Maharanti, NIM C1C020082, kelas L10 Akuntansi 2020. Masuk ke pembahasan seperti yang telah ditampilkan pada Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008, ada penjelasan terkait hal tersebut, di mana jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur, selain penghasilan berupa upah atau gaji yang diterima secara teratur oleh pegawai tetap dalam suatu perusahaan, dan juga penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan antara lain berupa bonus, THR, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun. Selanjutnya, tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Hitungan 1 dengan hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap, di mana pertama perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan bersifat teratur maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan ketika pegawai tetap berhenti bekerja terdiri atas diantaranya pegawai tetap menerima gaji bulanan, menerima gaji bulanan harian, pegawai tetap menerima uang rapel, pegawai tetap menerima bonus gratifikasi jasa produksi dan lainnya yang bersifat tidak teratur, dan juga seperti lainnya yang telah ditampilkan. Baik, selanjutnya adapun tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji secara bulanan, harian, dan mingguan, di mana dapat dihitung penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan yang meliputi gaji berupa gaji, seluruh atau segala jenis tunjangan atau pembayaran teratur lainnya termasuk uang lembut atau overtime dan pembayaran sejenisnya. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan serta iuran pensiun dan lain-lain. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 bulan. Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar pengenaan atau penerapan tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh, yaitu sebesar penghasilan neto setahun pada huruf D dan E di atas dikurangi dengan PTKP, yaitu setelahnya diperoleh PPh terutang dengan penerapan tarif pasal 21. Selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harusnya dipotong dan atau disetor ke kas negara. Adapun penjelasan lebih lengkapnya dapat dibaca pada slide yang ditampilkan. Selanjutnya, besaran PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016, diantaranya 54 juta untuk wajib pajak orang pribadi, 4 juta sebesar 4.500.000, tambahan untuk wajib pajak yang kawin 54 juta, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dan 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan sekeluarga sementara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang. Selanjutnya, tarif pajak, di mana adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase. Dasar pengenaan pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terhutang. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan tarif pajak progresif tertinggi 30%. Di mana yang bisa dilihat pada tabel perbandingan antara tarif lama UU PPh dengan tarif baru RUU HPP, di mana pada lapisan tarif 1 sampai 4 masih sama antara kedua tarif tersebut. Yang membedakan pada RUU HPP terdapat lapisan tarif 5 dengan rentang di atas 5 miliar sebesar 35%. Selanjutnya, adapun yang ditampilkan pada contoh merupakan rumus perhitungan. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dapat dirumuskan yang telah ditampilkan dengan catatan natura dan atau penikmatan lain dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau German profit.
Baik, atau secara ringkas dapat digambarkan pada ini, di mana PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 UU PPh atau RUHPP sama dengan penghasilan buka kurung bruto dikurang biaya jabatan dikurang biaya pensiun atau iuran THT atau JHT yang dibayarkan sendiri dikurang PTKP tutup kurung dikali tarif pasal 17 UU HPP atau RUHPP. Baik, selanjutnya masuk pada contoh kasus perhitungan PPh pasal 21, di mana perhitungan PPh pasal 1 untuk gaji bulanan adalah di mana seorang dokter bernama Dr. Tabo menikah dan mempunyai 3 anak kandung dengan seorang dokter spesialis gigi yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Higher Healthy dengan gaji sebulan sebesar 18 juta pada Agustus 2018 yang menerima pembayaran dari rumah sakit Higher Healthy berupa gaji sebesar 18 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 setiap bulannya. Baik, untuk perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Tablo dari Rumah Sakit Higher Healthy pada Agustus 2018 sebagai berikut, di mana gaji sebulan sebesar 18 juta, dikurang dengan biaya jabatan dikali 5% atas 18 juta, yaitu 900.000. Namun yang dimasukkan pada perhitungan itu 500.000, dikarenakan 500.000 bukan maksimum diperkenakan yang diatur oleh peraturan. Selanjutnya dikurang biaya pensiun, dapatlah penghasilan itu sebulan sebesar 17.300.000 dijadikan setahun dengan dikalikan 12 sebesar 207.600.000 rupiah dikurang PTKP dengan keterangan K-3 untuk UWP sendiri 54 juta tambahan karena menikah 4.500.000 dan tambahan tanggungan 13.500.000 dapatlah PKP setahun 135.600.000 dikurang tarif 5% dan 15% menjadikan 15.340.000 dibagi untuk per bulan dibagi 12 sebesar 1.278.333 rupiah. Dengan catatan perhitungan PPh pasal 21 atas jasa medis yang diterima oleh Dr. Tablo itu sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai yang mempunyai NPWP atas penghasilan berkesinambungan. Baik, selanjutnya perhitungan PPh pasal 21 gaji dengan mingguan. Dengan contoh kasus, Nelo Putra berstatus belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT EWG, yang memiliki gaji yang dibayarkan seminggu sebesar 1.500.000 pada minggu pertama Agustus 2018, Nelo menerima gaji sebesar 1.500.000 dan dalam bulan tersebut hanya menerima gaji berupa tetap saja. Baik, adapun untuk perhitungannya, di mana gaji sebulan yaitu gaji Nelo Putra dikalikan 4 dengan sebulan sebesar 6 juta, dikurang biaya jabatan 5% sebesar 300.000, penghasilan itu sebulan sebesar 5.700.000, dikalikan untuk setahun 68.400.000, dikurang PTKP untuk WP sendiri 54 juta, menghasilkan PTKP setahun 14.400.000 dikali 5% tarif sebesar 720 dijadikan per bulan dibagi 12 60.000 dan dibagi 4 untuk per minggu sebesar 15.000. Baik, untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk bonus, di mana tahap perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa jasa produksi, bonus, premi, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap pada umumnya diberikan sekali dalam setahun diantaranya. Perhitungan pertama, menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur ditambahkan dengan bonus. Perhitungan kedua, menghitung PPh pasal 21 setahun atas penghasilan teratur ditambah dengan penghasilan tidak teratur. Selanjutnya, menghitung PPh atas penghasilan tidak teratur sama dengan hitungan 2 dikurang hitungan 1. Seperti contoh, Noah Rukin tidak kawin bekerja di PT Hire Company dengan gaji sebesar 5 juta sebulan.
pada Juli 2018 menerima bonus sebesar 10 juta, setiap bulannya membayar iuran premi ke pensiun ke dana pensiun sebesar 60.000. Adapun untuk perhitungan tersebut, di mana gaji disetahunkan berarti dikali 12 sebesar 60 juta, ditambah bonus 10 juta, mendapatkan penghasilan bruto setahun 70 juta, dikurang biaya jabatan 3.500.000 untuk setahun, iuran pensiun untuk setahun, maka penghasilan itu setahun sebesar 65.780.000, dikurang PTKP untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta, dan PKP pajak sebesar 11.780.000, dikali 5%, maka sebesar 589.000. Adapun untuk perhitungan kedua, yakni perhitungan atas gaji setahun, di mana perhitungan pada sebelumnya sama, namun yang membedakan tidak memasukkan bonus. Dengan gaji setahun dikalikan sebesar 60 juta, dikurang biaya jabatan dan iuran pensiun menjadikan penghasilan neto setahun 56.280.000, dikurang PKP dengan keterangan tidak kawin garing 0 untuk OEP sendiri 54 juta, PKP 2.280.000, dikali 5% maka 114.000. Untuk perhitungan ketiga yaitu perhitungan PPh pasal 21 atas bonus yang telah disampaikan tadi, perhitungan dihitung dikurangi perhitungan awal dengan perhitungan kedua. Ini sebesar 589.000 dikurang 114.000 sama dengan 475.000. Baik, selanjutnya perhitungan PPh atas rapel, di mana tahapan perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel yang diterima oleh pegawai tetap, apabila kepada pegawai tetap di samping diberikan gaji bulanan, juga dibayarkan kenaikan gaji yang berlaku surut, yaitu rapel, maksimal 5 bulan. Perhitungan PPh pasal 21 atas rapel tersebut sebagai berikut. Menghitung kenaikan gaji bulanan, perhitungan pertama menghitung PPh pasal 21 sebulan atas gaji sebelum ditambah kenaikan gaji. Perhitungan 2 menghitung PPh pasal 21 sebulan atas gaji setelah ditambahkan kenaikan gaji. Perhitung selanjutnya menghitung PPh pasal 1 atas kenaikan gaji sebulan sama dengan hitungan 2 dikurang hitungan 1. Menghitung PPh pasal 1 atas uang rapel sama dengan jumlah bulan dikalikan hasil perhitungan. Baik, selanjutnya contoh kasus di mana di keterangan ada Juni Hakim mendapatkan gaji sebulan sebesar 6 juta dan iuran pensiun sebesar 100.000, sudah menikah tetapi belum memiliki anak. Pada Juni 2018, ia menerima kenaikan gaji pokok sebesar 7 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, Juni Hakim menerima rapor sebesar 5 juta, di mana kekurangan gaji untuk masa Januari sampai Mei 2018. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai 2018 atas dasar penghasilan setelah adanya kenaikan gaji. Di mana perhitungan pertama, yaitu perhitungan PPh pasal 21 sebelum kenaikan gaji, di mana gaji sebulan sebesar 6 juta dikurang biaya jabatan 5% dan iuran pensiun, mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 5.600.000, dikurang dikalikan setahun, dikalikan 12 menjadikan setahun sebesar 67.200.000, dikurang PTKP keterangan K-garing strip untuk WP sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, menjadikan PKP setahun sebesar 8.700.000, dikali 5% dengan tarif 5% sebesar 435.000 dan dibagi 12 untuk per bulan 36.250. Selanjutnya perhitungan kedua yaitu perhitungan atas PPh pasal 21 setelah kenaikan gaji, di mana gaji sebulan sebesar 7 juta, itu setelah kenaikan, dikurang biaya jabatan dan iuran pensiun, maka mendapatkan penghasilan neto sebulan sebesar 6.550.000, dijadikan setahun dikali 12, 78.600.000, dikurang PTKP keterangan K-garing strip untuk UWP sendiri 54 juta, tambahan karena menikah 4.500.000, menjadikan PKP setahun 20.100.000, di mana dikalikan tarif 5%, menjadikan 1.005.000
dijadikan per bulan dibagi 12 menjadi 83.750.000. Nah, untuk perhitungan rapel sendiri, PPh pasal 21 Januari sampai Mei 2018 seharusnya adalah 5 dikali 83.750.000 menghasilkan 418.750. Selanjutnya PPh pasal 1 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2018 yaitu 5 dikali 36.250 menjadikan 181.150.000 dikurangkan dengan perhitungan sebelumnya, maka menjadikan PPh pasal 1 untuk uang rapel sebesar 237.500. Baik, sekian presentasi saya atas perhitungan PPh pasal 1. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyalahan penyebutan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan menambah ilmu kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.